Pedas, Mahfud MD bongkar arogansi Rizik. Mahfud MD berada di Makassar Jumat lalu dan menjawab pertanyaan netizen mengenai Rizik. Menurut Mahfud, sejak tahun 2017 Rizik beralasan tidak bisa pulang ke Indonesia. Mahfud sempat ajak dia untuk pulang ke Indonesia. Waktu saya jadi Menko Polhukam saya bilang pulang. Ayo saya urus, katanya. Tapi Rizik saat itu tidak bersedia dibantu oleh pemerintah Indonesia. Kemudian saat mau pulang, Mahfud membolehkan Rizik dijemput di bandara dengan syarat menjaga protokol kesehatan dan diantar ke rumah oleh polisi. Mahfud juga mengaku mengajak Rizik untuk berembuk dan bersama-sama membangun negara, tapi lagi-lagi Rizik tetap tidak mau berembuk. Mahfud mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Rizik bukan saat penjemputan dari bandara, tetapi sudah diantar hingga ke rumah. Pelanggarannya itu malamnya itu, lalu memaki-maki itu, katanya. Yah, ngapain juga ajak Rizik berembuk? Permintaannya pasti bakal aneh dan gak kira-kira. Orang kayak dia lebih baik dicuekin aja. Harusnya dianggap seperti angin sepoi-sepoi, biarkan berlalu. Habib Rizik dijelaskan dengan sengaja mengumpulkan banyak orang sehingga menyebabkan kerumunan massa di berbagai tempat. Salah satunya mengajak semua orang untuk hadir di acara pernikahan putrinya di Petamburan saat ceramah di Megamendung. Hah, Rizik gitu loh. Saya baru tahu kalau Mahfud sempat mengajak Rizik untuk berembuk. Dia tidak mau. Tapi saat dia pulang, dia sempat ceramah di hadapan umatnya dan mengatakan bahwa dia hanya mau rekonsiliasi kalau pemerintah membebaskan tahanan kasus terorisme. Ini permintaan yang cukup biadab dan kurang ajar. Pemerintah ngapain juga ajak Rizik berembuk? Ini sama saja membuat dirinya merasa sebagai orang penting yang mau diajak pemerintah untuk berunding. Rizik, orang ini kayaknya sudah tidak bisa dibuat bertobat. Diangkat sedikit saja langsung arogan dan merasa di atas angin. Dibiarkan lama-lama makin ngelunjak. Dibiarkan terus, negara ini lama-lama bisa kacau. Di negara lain, orang model begini sudah dibolak-balik dan dijungkir balikan sampai minta ampun. Di negara ini masih mau diberikan pintu untuk ajakan berembuk, menurut saya ini tidak penting. Sepertinya pemerintah masih belum belajar dari masa lalu. Track record Rizik berserak. Orang awam pun bisa dengan mudah mencari jejak kelicikan dan kebobrokan orang ini. Justru karena Rizik terlalu lama dibiarkan, sehingga kelakuannya makin lama makin kurang ajar. Awalnya arogan, sekarang makin kesini makin berani menantang negara. Gila gak tuh? Lihat kata Mahfud sendiri, diajak berembuk ditolak Rizik. Malah maki-maki lagi. Negara seolah tidak punya wibawa. Bisa diatur-atur dan dimaki-maki oleh seorang Rizik. Kalau ada anak kurang ajar dan biadab terhadap orang tua, anaknya wajib diberi tindakan tegas kan? Dan kalau ada warga yang berani kurang ajar dengan negara, bagusnya diapain? Diajak diskusi, dikasih fasilitas VIP nginap di hotel bintang 5, tiap hari dikasih makan steak dan lobster bakar, jadi duta warga sopan, jadi kepala program revolusi akhlak atau ditampar biar sadar. Saya dan mungkin mayoritas warga berharap pemerintah jangan beri ampun lagi soal Rizik. Jangan kendor tindak tegas orang atau kelompok yang jelas-jelas ingin mengacaukan ketenangan dan kedamaian negeri ini. Rizik sudah dewasa, bahkan bisa dibilang sudah tua. Harusnya tahu tindakannya itu kelewat batas. Memang dia itu sengaja, entah karena bakal dibela pendukung bodohnya atau karena ada sokongan dari sponsor. Lain kali, kalau Rizik teriak minta tolong saat sedang terjepit kena masalah, tak usah dibantu lagi. Toh selama ini dia juga teriak tidak sudi dibantu oleh pemerintah. Bahkan, kelompoknya pernah menolak pemerintahan Jokowi saat hasil pemilu diumumkan. Pemerintah aja kayak gak pernah ada di mata mereka. Ngapain juga pemerintah peduli dengan Rizik? Siapa dia sehingga dia bisa atur negara ini seenak jidatnya? Biarkan dia terima nasib buruknya sendiri. Dia menabur angin, biarkan dia sendiri yang terombang-ambing dan diobok-obok oleh badai topan. Yang menderita adalah dia sendiri. Dia sengsara juga karena ulahnya sendiri yang merasa sok hebat.
mayoritas warga pun bakal bilang bodo amat dengan nasib Rizik. Bagaimana menurut Anda? Ngakak AHY buka borok SBY. Sampai saat ini, penulis tidak tahu apa prestasi AHY yang namanya tidak masuk dalam kepengurusan pusat Partai Demokrat periode 2015 hingga 2020. Tetapi malah jadi ketua umum atau ketum Partai Demokrat periode tahun 2020 hingga 2025. Mungkin ada pembaca setia di SeaWorld yang bisa menjelaskan secara logika sederhana kenapa AHY bisa jadi ketum Demokrat menggantikan ayahnya SBY? Atau penulis harus bertanya langsung kepada SBY? Aneh tapi nyata, orang yang tidak masuk dalam pengurus partai dalam periode sebelumnya lalu sekarang malah jadi ketum partai. Apa rakyat Indonesia pernah melihat ada orang awam di Indonesia yang namanya tidak masuk dalam kepengurusan partai sebelumnya lalu tiba-tiba dia bisa jadi ketum partai? Jadi sudah paham ya kenapa AHY anak SBY bisa jadi ketum partai menggantikan ayahnya sendiri? Dan tadi penulis menemukan sebuah berita saat AHY melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden PKS yang sempat positif COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Sudah sembuh ya? Setelah pertemuan tertutup tersebut, salah satu yang disorot oleh AHY adalah masalah demokrasi di Indonesia. AHY mengatakan jika demokrasi nasional saat ini sedang berada dalam kondisi tidak baik. Ada yang mengatakan kita saat ini berada di titik yang tidak baik, kata AHY kepada wartawan. Bahkan, 14 tahun terakhir ini demokrasi di Indonesia dianggap angka paling bawah dan ini semua menjadi tantangan buat kita. Lanjutnya, dalam situs berita nasional lainnya, penulis juga mendapatkan informasi pernyataan AHY tentang 14 tahun situasi demokrasi di Indonesia. Secara umum terjadi penurunan demokrasi di Indonesia, itulah yang akhirnya Indonesia dianggap berada di angka terendah dalam 14 tahun terakhir dari aspek demokrasi, kata AHY. Ada yang mengatakan kita saat ini berada di titik yang tidak baik, bahkan 14 tahun terakhir ini demokrasi di Indonesia dianggap berada di angka yang paling bawah, dan ini semua menjadi tantangan buat kita, kata AHY saat memberi keterangan pers. Dari beberapa media nasional di atas, coba perhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh AHY tersebut. Apakah pembaca bisa melihat ada yang lucu dengan pernyataan AHY tersebut? Mari kita bahas lebih dalam. AHY menyoroti situasi demokrasi di Indonesia dan dia juga mengatakan 14 tahun terakhir ini demokrasi di Indonesia dianggap angka paling bawah. Selama 14 tahun, maksudnya ingin menjelekan situasi demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Apakah Jokowi sudah menjabat sebagai presiden di Indonesia selama 14 tahun? Belum. Presiden Jokowi mulai menjabat sejak Oktober tahun 2014 sampai Oktober 2019 untuk periode pertama. Beliau kembali menjabat sebagai presiden untuk periode kedua mulai Oktober 2019 sampai 2024 nanti. Jadi, kalau dihitung, Presiden Jokowi baru menjabat selama 7 tahun, 2014 hingga 2021. Dan AHY mengatakan selama 14 tahun terakhir ini demokrasi di Indonesia dianggap angka paling bawah. Bukankah itu artinya sama saja dia membuka borok 7 tahun pemerintahan SBY ayahnya sendiri yang menjabat sebagai presiden sebelum Jokowi? Penulis sempat sakit perut waktu membaca berita ini. Maksud hati ingin menjelekan situasi demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi malah membuka borok pemerintahan SBY ayahnya sendiri. Penulis tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan SBY setelah mendengar ocehan AHY tentang 14 tahun situasi demokrasi di Indonesia. Penulis hanya bisa mengucapkan kata prihatin. Kepada AHY, penulis berpesan belajar politik dahulu secara mendalam. Berpikir dulu sebelum mengeluarkan pernyataan karena bisa jadi pernyataan tersebut malah jadi blunder seperti kasus di atas. Jangan numbuhin kumis dan brewok agar kelihatan dewasa karena kumis dan brewokan itu tidak ada hubungan dengan ilmu politik. Kepada SBY,
Selamat karena anak pertamanya AHY sudah menjadi ketum Demokrat sehingga kami semakin paham bagaimana kualitas AHY yang bisa menjadi ketum partai meskipun namanya tidak masuk dalam kepengurusan partai sebelumnya. Kami juga semakin paham bagaimana kualitas demokrasi dalam Partai Demokrat. Jadi ingat jika periode 2015 hingga 2020, anak SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu dan hasilnya, suara Demokrat tahun 2019 makin anjlok menjadi 7,7% dari tahun 2014 yang mencapai 10,9%. Dan sekarang yang menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu periode 2020 hingga 2025 adalah Andi Arief yang pernah sebar hoaks tentang 7 kontainer surat suara dicoblos dan pernah diciduk terkait kasus narkoba. Meskipun kasusnya dihentikan karena tidak cukup bukti, tetapi pihak berwajib secara tegas mengatakan jika Andi Arief direhabilitas lantaran masuk dalam kategori pengguna narkoba. Anak SBY saja tidak mampu menaikkan suara Demokrat, masih yakin Andi Arief yang pernah direhabilitas lantaran masuk dalam kategori pengguna narkoba bisa menaikkan suara Demokrat. Ingat, proyek mangkrak itu warisan siapa? Wassalam.